Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah dari kelas TL2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem proteksi pada gardu induk dan spesifikasinya. Yang pertama, gardu induk. Gardu induk merupakan suatu sistem instalasi listrik yang terdiri dari beberapa perlengkapan peralatan listrik dan menjadi penghubung listrik dari jaringan transmisi ke jaringan distribusi primer, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari saluran transmisi distribusi listrik, di mana suatu sistem tenaga yang dipusatkan pada suatu tempat berisi saluran transmisi dan distribusi, perlengkapan hubung bagi, transformator, dan peralatan pengaman serta peralatan kontrol. Fungsi utama dari gardu induk ialah 1. Untuk mengatur aliran daya listrik dari saluran transmisi ke saluran transmisi lainnya yang kemudian didistribusikan ke konsumen. Yang kedua, sebagai tempat kontrol. Yang ketiga, sebagai pengaman operasi sistem. Yang keempat, sebagai tempat untuk menurunkan tegangan transmisi menjadi tegangan distribusi. B. Sistem proteksi pada gardu induk. Yang pertama, lightning arrestor. Lightning arrestor adalah alat proteksi bagi peralatan listrik terhadap tegangan lebih yang disebabkan oleh petir atau surja hubung. Alat ini berfungsi sebagai bypass di sekitar isolasi yang membentuk jalan dan mudah dilalui arus kilat ke sistem pentanahan sehingga tidak menimbulkan tegangan lebih yang tinggi dan tidak merusak isolasi peralatan listrik. Pada keadaan normal, arrestor berlaku sebagai isolator. Bila terjadi tegangan surja, alat ini bersifat sebagai konduktor yang tahanannya relatif rendah sehingga dapat menyalurkan arus yang tinggi ke tanah. Arrestor dipasang di setiap ujung SUTT yang dimasukkan gardu. Bagian-bagian yang penting dari arrestor yaitu 1. Elektroda, yang kedua sela percikan, yang ketiga tahanan katup atau valve resistor. 2. Pemisah atau PMS. Pemisah adalah sebuah alat yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu peralatan listrik sudah bebas dari tegangan kerja. Oleh karena itu, pemisah tidak diperbolehkan untuk dimasukkan atau dikeluarkan pada saat rangkaian listrik dalam keadaan berbeban. Pada umumnya, pemisah atau PMS dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsi dan penempatannya, yaitu yang pertama, berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 2, yaitu pemisah peralatan atau PMS bus, dan yang kedua pemisah tanah atau PMS line. Yang kedua, berdasarkan penempatannya dalam sistem tenaga dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama pemisah penghantar, yang kedua pemisah rel, yang ketiga pemisah kabel, yang keempat pemisah seksi, yang kelima pemisah tanah. Yang ketiga, pemutus tenaga atau PMT. Pemutus tenaga adalah peralatan sistem tenaga yang berfungsi untuk memutuskan hubungan antara sisi sumber tenaga listrik dan sisi beban yang dapat bekerja secara otomatis ketika terjadi gangguan atau secara manual ketika dilakukan perawatan atau perbaikan. Ketika kontak dipisahkan, beda potensial di antara kontak tersebut menimbulkan medan elektrik di antara kontak tersebut. Medan elektrik ini akan menimbulkan ionisasi yang mengakibatkan terjadinya perpindahan elektron bebas ke sisi beban sehingga muatan akan terus berpindah ke sisi beban dan arus tetap mengalir. Berdasarkan metode dalam pemadaman ARC tersebut, PMT dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. PMT minyak, yang kedua PMT udara, yang ketiga PMT SF6, dan yang keempat PMT vakum. Yang keempat, relay proteksi dan panel kontrol. Relay proteksi yaitu alat yang bekerja secara otomatis untuk mengamankan suatu peralatan listrik saat terjadi gangguan, menghindari atau mengurangi terjadinya kerusakan peralatan akibat gangguan, dan membatasi daerah yang terganggu sekecil mungkin. Macam-macam relay yang digunakan sebagai proteksi. Yang pertama, proteksi pada trafo, yaitu ada relay arus lebih, relay diferensial, relay gangguan tanah terbatas, relay arus lebih berubah, relay gangguan tanah, relay tangki tanah, dan lain-lain.
Yang kedua, proteksi pada penghantar SUTT atau SKTT, yaitu ada relay jarak, relay diferensial pilot kabel, relay arus lebih berarah, relay arus lebih, relay tegangan lebih, relay gangguan tanah, dan relay penutup balik. Panel kontrol merupakan pusat syaraf bagi suatu gardu induk. Pada panel inilah operator dapat mengamati keadaan peralatan, melakukan operasi peralatan, serta pengukuran tegangan, arus, daya, dan sebagainya setiap waktu bila dipandang perlu. Yang kelima, lemari hubung. Lemari hubung atau kubikel terbuat dari kelas 3 sampai 30 kV dan dipakai untuk pusat beban atau pusat daya atau power center. Untuk rangkaian pemakaian gardu induk sendiri, jenis yang sering dipakai adalah yang paling sederhana, yakni jenis ril tunggal. Karakteristiknya adalah bahwa pertama, bagian yang bertegangan tidak boleh terbuka atau ekspod. Yang kedua, gangguan tidak akan meluas sebab rangkaian terbagi dalam satuan-satuan. Yang ketiga, luas instalasi kecil dalam pemasangan, perluasan, dan pemindahan instalasi mudah. Yang keempat, kehandalannya tidak tinggi karena pemasangannya sempurna di pabrik. Yang keenam, saklar pentanahan. Saklar ini untuk menghubungkan kawat konduktor dengan tanah atau bumi yang berfungsi untuk menghilangkan atau mentanahkan tegangan induksi pada konduktor pada saat akan dilakukan perawatan atau pengisolasian suatu sistem. Saklar pentanahan ini dibuka dan ditutup hanya apabila sistem dalam keadaan tidak bertegangan atau PMS dan PMT sudah membuka. 7. Kompensator. Kompensator di dalam sistem penyaluran tenaga listrik disebut pula alat pengubah fasa yang dipakai untuk mengatur jatuh tegangan pada saluran transmisi dan transformator. Dengan mengatur daya reaktif atau dapat pula dipakai untuk menurunkan rugi daya dengan memperbaiki faktor daya. Alat tersebut ada yang berputar dan ada yang stasioner. Yang berputar adalah kondensator sinkron dan kondensator asinkron. Sedangkan yang stasioner adalah kondensator statis atau kapasitor shunt dan reaktor shunt. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika ada penyampaian dan pengucapan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.